Halo sahabat YouTube, kembali lagi channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada video kali ini, saya akan bagikan resiko dan juga efek yang akan terjadi apabila kalian melakukan stressing pada tanaman vanili kalian. Jadi buat kalian, untuk informasi selengkapnya, jangan di skip video ini, dan saksikan terus di channel Made in Lombok. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan ke videonya, buat kalian yang masih hanya menonton dan belum subscribe channel ini, saya sarankan untuk subscribe channel ini sekarang. Oke sahabat YouTube, di video sebelumnya sudah pernah membahas tentang proses stressing yang kita lakukan terhadap tanaman vanili, di mana itu kita melakukan proses stressing pemotongan pucuk, dan itu sangat cocok diterapkan di perkebunan saya sahabat YouTube, di mana kita memotong ujung pucuk dari batang vanili itu yang tunas ujungnya ya, itu sekitar 2 atau 3 ruas. Kemudian di musim kemarau, setelah musim kemarau itu 2-3 bulan lagi akan mengeluarkan bunga sahabat YouTube. Dan proses stressing itu sudah kami lakukan selama 3 tahun ya, dan tentunya berhasil sahabat YouTube. Nah, di sini saya akan membagikan kalian bagaimana resiko-resiko ataupun efek yang akan terjadi apabila kalian melakukan proses stressing itu terus-menerus ya. Dan tentunya juga akan ada faktor-faktor, akan ada cara-cara yang saya akan bagikan kepada kalian untuk memaksimalkan agar proses stressing ini tetap kita jaga dan tanaman vanili kita bisa hidup panjang ya sahabat YouTube. Nah, di sini sahabat YouTube, perlu kalian ingat bahwa proses stressing ini merupakan faktor eksternal terhadap tanaman atau rangsangan luar yang ada pada tanaman itu yang digunakan, yang dirasakan ya, bukan digunakan, yang dirasakan oleh tanaman itu dari luar sahabat YouTube. Contohnya seperti perubahan suhu, pemotongan akar, tekstur tanah, itu termasuk juga perubahan jumlah cahaya, bahkan juga termasuk juga sirkulasi udara di sekitar tanaman. Itu merupakan faktor eksternal yang akan merangsang suatu tanaman untuk berkembang biak. Nah, berkembang biaknya ini adalah tujuannya untuk memperbanyak diri. Jadi kalian mungkin pernah ingat tuh pelajaran biologi kelas berapa ya? Biologi atau IPA? IPA sahabat YouTube. Pelajaran IPA itu kelas pas SD ya, mungkin kelas 3 atau kelas 4. Ciri-ciri makhluk hidup ya sahabat YouTube apa? Berkembang biak sahabat YouTube. Nah, jadi Tuhan itu sudah menciptakan makhluk hidup untuk berkembang biak. Salah satu caranya adalah itu sahabat YouTube. Karena tanaman kan tidak punya kelamin ya sahabat YouTube. Punya sih ya kelamin beberapa tanaman. Oke. Jadi gini sahabat YouTube. Intinya sahabat YouTube, proses ini dibantu oleh manusia sahabat YouTube. Dan pada tanaman vanili ini prakteknya banyak sekali kita jumpai. Salah satunya pemotongan pucuk yang kami lakukan. Yang kedua ada pemotongan daun. Yang ketiga ada pemotongan akar, bahkan akar inti dan akar udara. Yang keempat terakhir saya melihat ya di salah satu konten itu melakukan stressing gantung sahabat YouTube. Wah, stressing gantung itu sangat menarik ya sebenarnya. Saya juga sedang uji coba masalah stressing gantung ini. Tentunya nanti akan saya bagikan juga ya di video saya. Jadi begini sahabat YouTube, faktor-faktor ini yang tentunya akan mempermudah kita untuk dapat menghasilkan bunga pada tanaman vanili kita. Dan bunga ini akan kita lakukan polinasi sahabat YouTube. Nah, perlu kalian juga ingat bahwa tanaman vanili jenis planifolia yang kita kembangkan di Indonesia, atau yang kebanyakan ya dikembangkan di Indonesia ini, merupakan varian terbaru dari tanaman vanili yang sebelumnya sahabat YouTube. Mengapa demikian? Jadi kalian perlu flashback sedikit mengetahui bahwa sejarahnya vanili itu memang berada di Meksiko sahabat YouTube. Itu dikembangkan oleh suku, mungkin sukunya bernama suku Aztec ya kalau saya tidak salah. Nah, suku Aztec ini mengembangkan tanaman vanili. Khas dari tanaman vanili Meksiko itu sangat berbeda dengan tanaman vanili yang kita kembangkan di Indonesia dari jenis Tahiti atau planifolia, bahkan yang ada di Madagaskar sahabat itu. Cita rasanya pun berbeda. Itu mirip seperti kopi yang ada di Brazil, Arabica atau Robusta yang berada juga ada di Indonesia, itu tidak sama sahabat itu rasanya. Begitu juga vanila. Dan rasa-rasa inilah yang akan membedakan segmen-segmen penggunanya, pengguna di pasar, kebutuhan pasarnya ya sahabat YouTube yang di sini kita bicarakan. Cenderung planifolia ini sahabat YouTube memiliki cita rasa yang khas, yaitu rasa manis, juga di situ banyak airnya juga. Vanilenya mungkin lebih jelasnya saya akan bagikan karakter planifolia itu seperti apa. Nah, di Meksiko sendiri sahabat YouTube, tanaman vanili itu mampu berkembang biak karena ada lebah ya sahabat YouTube, berkembang biak secara alami, di mana proses penyerbukan berlangsung itu karena bantuan dari lebah ya sahabat YouTube. Jadi saya lupa juga lebahnya namanya apa, ini ada di sini.
Nah, lebah ini berperan penting dalam penyerbukan alami. Ketika zaman berkembang sahabat YouTube, ternyata varian-varian baru pun muncul. Dan juga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini membantu kita untuk membudidayakan vanili dengan cara seperti sekarang ini sahabat YouTube. Yaitu proses polinasinya itu dibantu dengan bantuan manusia. Nah, di sini sahabat YouTube, yang terjadi pada tanaman vanili setelah ini adalah perubahan masif di mana tanaman asli ini sudah berubah, di mana banyak sekali dilalui proses-proses yang berbeda pada tanaman aslinya ya sahabat YouTube. Dan tentunya juga faktor yang lainnya adalah salah satunya perubahan cuaca di dunia ini sangat signifikan ya sahabat YouTube. Di mana pada awalnya mungkin kalian hanya menemukan musim panas ya musim panas, musim dingin ya musim hujan ya musim hujan gitu. Sekarang berubah ya sahabat YouTube. Kadang-kadang musim kemarau itu ada hujan, kadang-kadang juga musim hujan juga kadang-kadang panas gitu. Tidak tentu ya sahabat YouTube, karena memang perubahan iklim di dunia ini sangat pesat ya sahabat YouTube. Itu bisa kalian jumpai mungkin di beberapa tanaman seperti mangga, kelengkeng, rambutan, itu mereka tidak bisa berbuah pada waktu musimnya ya, sehingga sekarang sangat tren itu melakukan stressing pada tanaman-tanaman. Semuanya itu lakukan stressing. Misalnya kalian mungkin bisa lihat mangga agar berbuah itu disodet-sodet ya batangnya itu, atau dikelupas kulitnya, kemudian dipotong pucuknya juga. Sama sahabat YouTube, itu merupakan salah satu cara yang sama yang kita lakukan terhadap tanaman vanili kita. Sebenarnya itu sudah ada di pelajaran biologi, tapi saya lupa itu kelas berapa. Itu namanya pertumbuhan vegetatif dan generatif ya sahabat YouTube. Nah, selanjutnya sahabat YouTube, apabila melakukan proses stressing ini secara terus-menerus, akan ada efek dan resikonya sahabat YouTube tentunya terhadap tanaman kita. Misal saya melakukan proses stressing pada tanaman vanili yang ukuran batangnya itu belum cukup umur. Memang ini akan menghasilkan bunga. Namun sulur yang kecil dan belum cukup dewasa akan menghasilkan buah yang kecil juga sahabat YouTube. Dan keberlangsungan dari tanaman vanili itu pun hanya sementara sahabat YouTube. Yang kedua misalnya, proses stressing yang kami lakukan tidak tepat pada musimnya, di mana seharusnya kami melakukan proses stressing pada musim kemarau. Tapi ternyata kami melakukannya di musim hujan. Yang terjadi adalah tanaman vanili tetap mendapatkan suplai. Rangsangan yang ditimbulkan terhadap tanaman vanili ini, dia akan mengeluarkan sulur baru sahabat tadi. Nah, sedangkan sahabat YouTube, resiko yang lainnya adalah jangka panjang kelangsungan tanaman vanili kalian. Perlu diingat bahwa proses stressing ini sangat berisiko, dan tapi harus tetap dilakukan untuk tujuan komersil sahabat YouTube, agar kita dapat memproduksi tanaman vanili yang baik. Sehingga sahabat YouTube, untuk keberlangsungan jangka panjang tanaman vanili itu harus sangat diperhatikan. Jadi ada juga video yang memang benar-benar mengajari kita untuk membuat tanaman vanili agar lebih panjang umurnya sahabat YouTube. Salah satunya ya seperti ini ya. Kalian harus menimbang-nimbang lagi sesuai dengan keadaan atau kondisi kalian ya sahabat YouTube. Di satu sisi sahabat YouTube, apabila kita melakukan proses stressing ini secara terus-menerus, kalian juga harus dibarengi dengan pembibitan yang maksimal sahabat YouTube. Pembibitan, perawatan, penyuplaian pupuk itu harus maksimal sahabat YouTube. Dan kalian harus ingat bahwa menanam vanili ini merupakan sesuatu yang harus serius ya, tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Banyak orang-orang di sana yang hanya mencoba, sekedar mencoba ya, hasilnya saya coba-coba sahabat YouTube. Tapi kalau kalian ingin fokus berbudidaya vanili ini, maka kalian benar-benar harus meluangkan waktu kalian, meluangkan pikiran kalian, research atau penelitian juga kalian bisa lakukan di YouTube. Bahkan praktek lapangan sangat saya sarankan untuk dilakukan sahabat YouTube. Karena sudah terbukti yang kami lakukan selama 6 tahun terakhir ini sahabat YouTube, tanaman vanili kami mampu untuk hidup di daerah pesisir. Dan juga ternyata sahabat YouTube banyak yang melakukan hal yang sama sahabat YouTube. Tentunya perawatan-perawatan yang kami lakukan ini akan kami bagikan pada video-video kami ya. Ya tidak semuanya sih sahabat YouTube. Oke, buat kalian sekian dulu ya di video Made in Lombok kali ini, dan semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kalian. Dan buat kalian yang belum mensubscribe channel ini sahabat YouTube, saya sarankan untuk mensubscribe-nya sekarang. Oke, sampai berjumpa di video Made in Lombok selanjutnya.